segala akal dan budi. Itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, firman Tuhan yang boleh diperdengarkan dalam ibadah kita hari ini tertulis dalam kitab Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Demikian bunyinya. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, siapakah yang menjadi daftar panggilan utama dalam hidupmu? Dalam kemajuan zaman saat ini, ketika kita memiliki daftar-daftar panggilan di handphone kita masing-masing, tentu ada banyak nama-nama di sana, juga berisikan nama-nama orang yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita. Kita membutuhkan pengobatan. Lalu dalam daftar telepon kita ada dokter yang boleh kita panggil setiap saat. Di sana juga ada daftar guru yang boleh kita panggil untuk mengajar, membimbing kita, anak-anak kita. Sehingga manusia itu merasa bahwa kebutuhannya sudah terpenuhi. Jika demikian keberadaannya, daftar panggilan nomor berapakah Tuhan itu dalam daftar panggilanmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu Eksaudi hari ini kembali menegaskan dan mengingatkan kita bahwa sekalipun zaman ini telah berkembang, telah maju, dan nama-nama orang yang kita butuhkan sudah tersimpan lengkap di daftar telepon kita masing-masing. Tetapi ingat, bagi orang percaya, Tuhan itu harus tetap menjadi daftar panggilan yang utama. Ya ada ingat arung namar sahid, alani hacikna, alani posana, sudi mei korai, tolong huta, jolma, sudi mei korai, tentu alani hacikna mei. Jalan memang barang-barang naro. Ai subinoto manang sina jinuna. Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman medsos saat ini, dada holan lasni rohawe di posting. Doh tangiang pe ngatong
di postingnya dia, ibain, di Facebook. Tuhan, kasihanilah hamba-Mu ini Tuhan. Tolong aku Tuhan. Hatiku sedih dan kecewa Tuhan. Uroha lagi luhur rohana, jadi kecewa. Itu adalah doa. Tetapi ketika doa itu dipublikasikan, diposting di Facebook atau di media sosial, akibatnya sahabat-sahabat kita justru akan memberi tanggapan, memberi jawaban akan doa itu. Gawe doa tai mengadusi tanyang tai dan Tuhan ibe. Tabah ya ada kuat ya ngawe edat tai mengadusi tanyang tai. Padahal prinsipnya doa itu kita serukan kepada Tuhan dan tentu kita berharap Tuhanlah yang menjawab. Lihatlah ketika Yesus bersama murid-muridnya dan juga orang banyak pada saat itu keluar dari Yeriko, ada 2 orang buta dan mereka berseru-seru. Siapa yang mereka panggil? Ayat 30 menuliskan, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Mereka berseru kepada Yesus yang mereka tahu dan mereka yakini sebagai Mesias. Mereka yakin dan percaya bahwa Yesus itu memberikan keselamatan, memberikan kesembuhan, mampu menjawab penderitaannya, menjawab kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Lalu dia berseru dengan alamat yang jelas, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Alamat seruan kita hanyalah dia, Tuhan yang penuh kasih, yang telah datang ke dunia ini dalam diri Kristus Yesus. Dialah sang penyelamat, dialah kebenaran itu, dialah hidup itu, dan dialah yang saat ini juga hidup bersama-sama dengan kita, dengan engkau. Serukanlah doamu, panggillah namanya, katakanlah, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Yang kedua, jangan pernah mau dibungkam oleh siapapun. Ketika si orang buta itu berseru-seru memanggil Yesus, lihatlah reaksi orang-orang banyak. Mereka menegur, mereka menyuruh diam. Unang kau kamu sok sip. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka semakin keras berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihani kami. Orang banyak pada saat itu tidak mampu membungkam mulut suara mereka untuk berseru, memanggil Yesus, memanggil Tuhan. Demikian halnya dengan kita. Apapun yang terjadi, seberapa banyak pun orang yang melarang engkau berdoa, melarang engkau memuji Tuhan, perdengarkanlah doa-doamu kepada Tuhan. Unang olohok gabe matsohok maju Tuhani, alai unang orai zolma molu dizugi bana tong Tuhani. Gariada ikosipa jujui rohita, asar sulit maju warni Tuhani. Alai girot tong Wido boto nak kaisi na nang sujujuan lau maju Tuhani. Unang songon cerita ni dongan arong danak na marumur 5 tahun tangis-tangis uroha dang bilian naturas na jajan dungi tangis-tangis ma di alamani dungi Roma ibana ay basa saya tangis sukwang pasaha dirim Tuhani gugui martangnya pasok tangis mi indah ibana. Benar kita harus mengajak orang untuk berdoa, tetapi
Ya lihatlah kondisinya. Ayang gola sudah milo hondo pang tudet danak natangis ala nasu di dia jajan. Pertanyaan ko. Pasah hadirin Tuhan ini. Masuk akal lagi. Ay sere dua lus tangis nai. Leo jajan. Saya persoalan. Gereja atau orang Kristen jangan pernah mau dibungkam oleh apapun. Ada yang mengatakan ketika gereja diliburkan, ketika pemerintah dengan giat-giatnya memerangi penyebaran virus COVID-19 ini, lalu ada orang yang berkata bahwa gereja itu sudah tidak memiliki iman. Urian itu hatta dengan sa prosyaon, dangan dong hia tutup gereja. Molo peta tutup naing gedung gereja. Dang nagabi sude aktivitas di gereja gabi macohot. Merdalat. Jadi dang ukuran nih beriman doh tidak beriman. Nanang berengota di kondision molo buka manang tutup gedung ni gereja. Gereja tidak pernah bungkam, gereja tidak pernah ditutup, gereja tidak pernah meliburkan aktivitasnya. Kita tetap beribadah, kita tetap memuji Tuhan. Tempatnya kita pindahkan. Yang selama ini di gedung gereja, lalu sekarang kita lakukan itu di rumah. Yang ditutup adalah gedung gereja. Gerejanya tetap beraktivitas, gereja itu tetap berkarya, gereja itu tetap bersaksi, dan engkaulah semua orang-orang percaya, itulah gereja. Lalu ketika kita masih memuji Tuhan, masih menyembah Tuhan, itu berarti bahwa gereja tidak pernah berhenti memuji Tuhan. Melalui ibadah di rumah yang kita lakukan saat ini, kita mau menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang bermanfaat untuk kehidupan banyak orang. Dengan tidak ikut menyebarkan virus COVID-19, itu sudah menunjukkan bahwa hidup kita bermanfaat. Marerga marlapatan dongolutai molo dohot kita mangotapi penyebaran nih virus na adong main di Portidio. Pelajaran yang ketiga, ketika seruanmu telah didengar oleh Tuhan, ketika permasalahanmu telah diselesaikan, telah diatasi, telah diberikan jalan keluar oleh Tuhan, maka jangan lupakan Dia. Si orang buta dalam nats firman hari ini menunjukkan ayat 34. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Mereka tidak lupa, mereka tidak meninggalkan Tuhan, mereka tidak pergi bersorak-sorak lalu bersuara kepada banyak orang, tetapi mereka mengikut Yesus. Dan gawe dihalupahon Tuhani dumanua nasida sian hamaolon ninggulunai. Songoni manang hita jodoh hita manua jaladi panua Tuhani siana kahamaolon na tawurus jodoh tang yang tai maranus di bahit Tuhani alai hita mamilang milani hita manang marningo bohado reaksi manang semut dia do haro hauta dung tajalo adus niaka jauh-jauh tai. Molo tajalo pasu-pasu siat Tuhan itu dia do tabain. Molo di luas kita badum sahita marahi pasok kita tu dia do hahi pasok tai tabain.
Dileo tuhita gugu ala tazalo ale Tuhan lihat dia gugu dileo Tuhan ima gugui turia do gugui tabai mangihuton hata ni debata sudi nei habe akalas ni rohai aka jalan keluar nang tazalo sia Tuhani iko pakio doi lahu mangihuton ibadah. Ketika engkau menghadapi kesulitan, panggil dan berserulah kepada Tuhan. Dan ketika engkau dilepaskan, terbebas dari masalah itu, jangan lupa berseru juga kepada Tuhan. Ordo hina argani minggu exaudium. Asa disude kondisi disude partikia do habe ikut juota do ibadah. Alani ini hita sadutna dengan saha perseaun unang magani sumurut pajuwot tadi Tuhani manang nasawon dia penuai kondisi na tak adopi. Jangan pernah berhenti menyerukan nama Tuhan. Berserulah kepada alamat yang jelas yaitu Tuhan kita. Jangan pernah mau dibungkam oleh kondisi apapun. Dan yang ketiga, jangan lupakan Tuhan itu ketika seruanmu dijawab oleh Dia. Amin.